Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali dalam acara podcast talk show KBNU Kecamatan Pleret. Ya, saat ini kita kembali lagi dalam acara podcast MWCNU Kecamatan Pleret, menggali potensi, mencapai prestasi. Pada podcast kali ini adalah podcast yang spesial tentunya, yaitu podcast yang perdana dilaksanakan pada tahun 2025. Tentunya di tahun yang baru ini, itu merupakan tahun di mana semangat baru akan lahir, di mana kerja baru akan lahir, dan tentunya akan bermunculan kader-kader NU dengan semangat-semangat dan ide-ide fresh barunya. Maka dari itu, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang tentunya spesial. Nah, kita akan perkenalkan satu persatu. Kebetulan di samping kiri saya, ini ada Pak Imron Rosadi. Selamat datang Pak Imron. Selamat datang Pak Hos. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang lagi tuker nasi dulu ya. Wah, biasanya Pak Imron jadi host. Sekarang saya jadi host. Tentunya sudah tidak asing lagi sama Pak Imron ini. Nah, kebetulan saya pertama mengucapkan dulu kepada Pak Imron nih. Pak Imron saat ini alhamdulillah beliau terpilih atau lulus sebagai P3K di Kementerian Sosial. Alhamdulillah. Selamat Pak Imron. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya. Berkah NU. Berkah NU. Ini salah satu bukti keberkahan NU gitu ya. Perjuangan beliau di NU alhamdulillah itu menjadi bukti bahwa NU itu berjuang untuk umat, dan juga balasannya adalah diakui sebagai pegawai P3K di Kementerian Sosial. Terima kasih. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Oke, itu yang pertama. Dan Pak Imron sendiri di MWCNU Kecamatan Pleret, beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi. Oke, kita sekarang ke sebelah kanan. Di sebelah kanan saya tepatnya, ini bersama Bapak Indra Sopian. Selamat datang Pak Indra. Selamat datang Pak Nendi. Iya. Panggilannya yang terkenal itu Pak Boy. Pak Boy. Oke, kemudian ada tamu istimewa juga, yaitu Bapak Sarip Hidayat. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Nah, untuk Pak Indra Sopian, beliau merupakan muharik NU yang saat ini banyak sekali menduduki posisi-posisi strategis di NU ini. Beliau ini sebagai yang pertama itu wakil ketua di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga beliau itu memegang salah satu lembaga yang baru dibentuk di Pleret ini, di MWC Pleret, yaitu Lembaga Ta'lib wan Nasr, dan beliau sebagai sekretaris LTNNU. Betul ya Pak? Betul. Oke. Nah, kalau Bapak Sarip Hidayat sama merupakan muharib Nahdlatul Ulama, dan saat ini beliau diamanahi oleh Ketua MWC Pleret sebagai Ketua Pelaksana dalam perhelatan atau pelaksanaan konferensi dalam pelaksanaan rapat kerja MWCNU Kecamatan Pleret tahun 2025. Nah, bukan hanya raker saja, tapi rapat kerja berikut silaturahmi akbar seluruh pengurus dan keluarga besar Nahdlatul Ulama dari lembaga sampai badan otonom. Seperti itu Pak. Oh iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, ya, berikut adalah tamu-tamu pada saat hari ini. Nah, kita akan banyak berbincang dengan beliau-beliau ini, yaitu kita akan banyak mengupas mengenai masalah kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rapat kerja MWC, di mana dalam rapat kerja akan membahas masalah program-program strategis yang akan dijalankan oleh MWCNU Kecamatan Pleret. Kemudian kita juga akan membahas terkait
lembaga-lembaga yang ada di MWCNU Pleret dan bagaimana strategi kedepannya bisa membawa MWCNU Pleret ini semakin istimewa. Oke, mantap. Oke, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama kita ke Pak Imran dulu ya. Pak Imran, bagaimana kita bertanya dulu mengenai harapan beliau lah. Ya Pak Imran, bagaimana harapannya di tahun 2025 ini khususnya bagi MWCNU Kecamatan Pleret? Mangga. Terima kasih Pak Nendi. Siap. Ini bagian dari silaturahim kita. Iya. Terutama dengan warga NU, terkhusus umumnya bagi warga muslim dan muslimat ataupun non muslim juga. Iya. Ini adalah bagian dari sosialisasi. Apapun yang berbentuk kenapa ini ada podcast ya biar semua minimal warga Pleret itu tahu bahwa MWC ini ada kegiatan loh, minimal untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, apa yang mesti kita bangun dan mesti kita pikirkan ke depan, ya minimal kita mesti di internalnya dulu ya, di organisasi MWC-nya dulu. Ke depan kita akan mengadakan, tadi sudah disepakati oleh bersama bahwa Mas Sarip itu diamanahi menjadi ketua panitia. Nah, dalam bakal ini kan sebuah jantung organisasi. Betul. Saya kira seperti itu. Nah, jadi harapan kita ke depan 2025 sampai 2000 sekian itu, MWCNU itu harus menjadi kiblatnya NU di Purwakarta minimal. Iya, Pleret itu jadi kiblatnya itu ya. Siap. Terutama dalam hal pergerakannya dan juga dalam hal inovasinya. Iya. Nah, kalau misalkan dari Mas gitu ya, kita ini sudah maju lah satu langkah. Betul. Dengan adanya podcast ini saya pikir ini saya kira sudah menjadi sebuah kebanggaan bersama dan sudah menjadi inovasi untuk minimal tadi warga Nahdien itu tahu bahwa oh programnya seperti ini, oh bahwa MWC sudah mempunyai podcast, jadi semua tahu program-programnya itu apa. Yang kedua, kita akan melaksanakan konsolidasi internal dan juga konsolidasi eksternal. Karena memang di ini ada dua agenda. Yang pertama itu dipastikan tadi raker, yang kedua konsolidasi. Raker untuk siapa? Raker itu dipastikan ya untuk NU struktural. Untuk menjamah dan juga merangkul NU kultural. Right. Mungkin itu dulu sebagai prolog awal lah. Jadi kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Iya, khusus untuk warga Nahdien wa Nahdiyat di Kecamatan Pleret, beliau sudah menyampaikan bahwa NU ini punya beberapa banyak agenda yang akan dilaksanakan, terutama yang akan dihadapi pada dekat-dekat ini, yaitu acara rapat kerja MWCNU Pleret, di mana akan membahas terkait program kerja apa saja yang akan dilaksanakan di tahun ini. Tentu saja itu juga program kerja nanti akan dilaksanakan itu berhubungan dengan potensi-potensi yang ada saat ini, apa saja yang memang bisa digarap oleh MWCNU Pleret. Tentunya tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi betul seperti itu. Insya Allah ini akan berdampak baik bagi seluruh warga Nahdien wa Nahdiyat, umumnya seluruh warga masyarakat di Kecamatan Pleret. Gitu ya Pak. Oke. Kita ke Pak Indra. Pak Indra, saat ini sebagai muharik NU, bagaimana harapan Pak Indra terhadap MWCNU Kecamatan Pleret? Mangga. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Nendi telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada podcast kali ini. Kebetulan saya pernah mengikuti PDPKPNU, atau dalam tanda garis besar adalah penggerak Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan tadi kemakan ini dibahas bahwa saya ini menjadi sekretaris LTN-NU. Ini mantap nih LTN-NU. Ada LTN. LTN itu apa tuh Pak? Lembaga Taklif Nasional atau pengarsipan kegiatan NU di Kecamatan Pleret. Kami sebagai penggerak tentunya berharap bahwa setiap tahun, atau disebutkan bahwa MWCNU itu harus memiliki program-program kerja yang jelas agar menarik banyaknya minat kepada khalayak ramai, sehingga pengkaderan di tiap ranting desa atau dewan lingkup Kecamatan Pleret itu lebih mudah. Dari mulai
tingkat IPNU, tingkat Ansor, bahkan sampai ke tingkat ISMU, itu akan banyak peminatnya jika para MWCNU semuanya bergerak untuk membuat program yang nyata di lapangan. Seperti itu. Wah, mantap sekali ini. Selaku muharik dan saat ini di Lembaga Ta'lib Wan Nasr. Jadi gini ya Pak Nandi, kalau yang namanya muharik itu kan penggerak. Iya, betul. Jangan sampai diam. Oh iya, betul. Gerak terus gerak. Iya, betul. Dalam hal ini geraknya itu ya untuk kebaikan umat. Kemaslahatan umat. Betul. Gitu. Iya. Wah, keren sekali nih. Semoga semakin banyak muharik NU di Kecamatan Pleret. Nah, bisa nanti Pak Indra. Angkatan berapa nih muhariknya? Kalau dalam hal muharik kita seangkatan. Kalau dalam pola pemikiran, memikirkan itu kita balapan. Wah, betul. Fastabiqul khairat. Oh, luar biasa. Siap. Oke. Kita lanjut yaitu ke Bapak Syarif Hidayat. Nah, Bapak Syarif Hidayat selaku ketua pelaksana atau ketua panitia dalam acara Raker dan Silaturahmi Akbar pengurus MWC atau KBNU Kecamatan Pleret. Kepada Bapak Syarif, bagaimana harapan-harapan di tahun 2025 dan bagaimana persiapan, sejauh mana sudah dipersiapkan untuk menghadapi kegiatan Raker dan Silaturahmi Akbar itu? Monggo. Terima kasih Pak Hos. Siap. Siap. Pak Hos saja. Pak Hos. Hosna lain. Oh, beda makna ini. Sebelumnya kita ditunjuk oleh pihak terkait di sini MWC sebagai ketua pelaksana, dalam hati kecil sebutnya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sungguh tugas yang berat. Apa tugas yang berat? Karena saya pribadi sebetulnya mu'alaf. Mu'alaf dalam artian? Oh, siap. Dalam artian dulu belum berkecimpung di struktural. Saya kultural. Iya. Tapi ketika bergabung karena ada mandat dari sesepuh NU gitu, yang harus dilaksanakan, ya akhirnya saya terjun. Iya. Mandatnya ya nggak usah inilah, nggak usah dipublikasi. Oh, siap. Siap. Nah, ketika ditunjuk sebagai ketua pelaksana kegiatan Raker MWCNU, saya mengucapkan dalam hati kecil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tapi ini harus bergerak. Saya teringat ketika itu PBNU ketika datang dalam PDPKNU mengatakan kita ini bukan generasi pejuang. Kita ini adalah generasi penikmat. Yang berjuang tentang besarnya itu bukan kita, tapi para pendahulu kita. Makanya dalam setiap kegiatan apapun di NU itu pasti diawali dengan tawasul kepada para pendahulu kita. Gitu. Karena bagaimanapun juga kondisinya hari ini, jujur kita bukan pejuang. Pejuang yang asli benar-benar ngangkat senjata maksudnya. Kita hari ini tinggal menyemarakan kegiatan NU, kemudian keislaman itu dengan ide-ide yang baru, yang fresh, yang tidak harus dengan mengangkat senjata. Kurang lebih mungkin bahasanya lebih enak daripada zaman dulu berperang. Jadi kita itu lebih enak tidak ngajak saja, ngajak dan lain sebagainya. Begitupun hari ini, monggo mari kita sama-sama suksesan acara Raker dan silaturahmi bangun pada di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mari kita sukseskan. Yang tadi tanggal 16, insya Allah maju tanggal 15. Tanggal 15. Dan geser. Oh iya. Dipercepat. Bukan mundur. Oh iya betul. Tapi maju. Iya, menunjukkan progresifnya itu MWC Pleret. Ya. Kalau kita maju ke satu jalan misalkan. Ya. Itu kita undur itu. Iya. Dan kebetulan juga ada kegiatan konsolidasi BC MWC mungkin ada di situ gitu. Iya betul. Sekalian saja tanggal 15 hari Sabtu bulan Februari, jangan lupa. Dan jangan lupa juga support dan dukungannya berupa materi atau non materi bisa dikirimkan langsung ke nomor di bawah ini. Iya. Nomor di bawah ini ya. Oh siap.
Nah, untuk kegiatan aku sendiri nanti pada hariannya, panitia mempunyai konsep. Yang pertama itu berupa evaluasi tiap banom dan lembaga, apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh mereka, sehingga MWC itu tahu dan bisa menanggapi. Menanggapi, memberikan masukan, atau misalkan ini ada yang harus di stop mungkin, kalau misalkan tidak baik, kalau misalkan baik dilanjutkan. MWC pokoknya menanggapi apa yang telah disampaikan dari banom dan lembaga. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah menanggapi dari semua banom dan lembaga, baru nanti kita punya progres ke depan. Karena MWC itu adalah wakil, artinya semua banom itu di bawah MWC. Dimiliki oleh MWC. Jadi program MWC itu harus melingkupi semuanya, banom dan lembaga. Jadi kalau sudah mendengarkan dari mereka, nanti MWC kasih masukan, dan itu bisa menjadikan program MWC ke depan. Kemudian setelah itu, setelah ditanggapi, kita nanti akan bentuk 3 komisi yang mungkin setelah berkonsolidasi dengan Isyuriah, ada 3 komisi. Yang pertama, pendidikan dan keagamaan, perlu kita usul, perlu kita canangkan program apa saja yang harus ada di situ. Yang kedua, program keorganisasian. Nah, siap. Bagian ya. Namanya manapun juga. Kemarin juga banyak kader itu banyak, tapi apa namanya, yang bergerak agak jarang sedikit, mungkin dengan apa namanya, kepentingan masing-masing, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan ketua Raisu, organisasi itu adalah tenaga sesa, artinya sesa hidup keluarga. Kalau misalkan kita tidak memaksakan, kita tidak memandang para pendahulu kita, mungkin semangat akan turun, hikmah akan turun. Tapi karena kita selalu tawasul di awal dan lain sebagainya, sehingga hikmah itu sebetulnya kesini juga tadinya saya sanggup dan hujan ngeri rinci gitu ya, Pak. Hujan ngeri rinci itu ayam bawa martabak, jadi lebih hanutan. Acan Kapolda ngawean. Apa namanya, himmah atau semangat ini perlu dijaga, jangan sampai turun. Kalau misalkan penggarapan mereka tering lah ya. Iya betul. Jadi kawanan nanti lah ya, ke kita nanti lebih semangat. Yang ketiga adalah komisi ABJIS ekonomi. Ini juga menjadi bahan kajian penting untuk MWC. Bagaimana, karena beberapa kali Banom mengadakan raker dan konferensi, selalu temanya adalah kemandirian. Artinya apa? Kita jangan terlalu mengadakan proposal apalagi ke pemerintah, kalau misalkan ke pimpinan pemerintah setempat. Jadi jangan sampai Banom ini mengirimkan, Banom ini mengirimkan. Dia bisa sebulannya berkegiatan gitu kan, yang harus dikeluarkan oleh Pemda atau apa. Tapi kalau mendian itu malir. Karena kita coba penggeraknya. Nah, nanti itu kemandirian itu perlu dibangun. Kebetulan kita juga di ISNU punya ada sedikit kegiatan, terutama menyikapi bulan suci Ramadan. Akan ada kegiatan yang insya Allah dalam hal ini, dalam tanda kutip, mendidik anak-anak kita, dan mungkin ada timbal balik dari para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di ISNU yang diadakan oleh kegiatan yang ada di ISNU. Gitu. Kita juga di ISNU. Sama-sama wakil ketua. Jadi begitu. Jadi ada 3 komisi. Yang pertama pendidikan keagamaan, yang kedua keorganisasian, yang ketiga ekonomi, ABJIS dan ekonomi. Itu kita kembangkan, terutama tentang kemandirian, agar organisasi ini tetap berjalan utuh, tidak terlalu menggantungkan kepada orang lain. Dan yang paling penting yang saat ini, sesuai dengan surat edaran dari PBNU, yang ke bawah itu harus benar-benar terdata. Makanya ketika kita
menjabat di kepengurusan NU sebagai apa itu yang penting, meskipun menurut orang tidak penting adalah SK. SK itu penting sebagai kita untuk bergerak, awal untuk bergerak. Ketika kita bergerak tanpa SK nanti ilegal. Betul, betul. Siluman. Gitu. Kebetulan juga mungkin PBNU mengangkat karena banyak beberapa organisasi yang bermunculan dan itu mengatasnamakan berafiliasi dengan NU, padahal tidak sebetulnya. Benar-benar harus dijaga bahwa mana sih Banom NU, mana sih sebagai NU, jangan sampai berafiliasi ke NU tapi bukan NU. Gitu. Betul. Hanya orang-orangnya NU. Gitu. Seperti itu. Jadi menjaga kemurnian organisasi yang didirikan oleh Al-Musyrik. Luar biasa. Mungkin seperti itu dari panitia raker. Oh siap. Kita tunggu saja. Iya. Mohon dukungannya ya. Betul. Nah ini para warga Nahdien, Wanahdiat semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat selaku Ketua Raker. Jangan lupa ya, tadi tanggal 15 bulan Februari hari Sabtu. Nah kita tunggu dalam acara Raker MWCNU sekaligus silaturahmi akbar seluruh pengurus dan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pleret hadir untuk tempatnya di Pondok Pesantren As-Somad Yayasan Al-Hikmah Mustafa. Nah itu nanti tentu saja itu akan menjadi ajang untuk MWCNU, ranting, kemudian lembaga-lembaga NU dan banom-banom untuk bisa melaporkan segala bentuk kegiatan-kegiatan rencana-rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini, sehingga terjadi sinergi antara seluruh keluarga besar Banom NU seperti itu, sehingga bisa lebih efektif dan tentu saja kemaslahatannya atau manfaatnya bisa dirasakan bagi kita semua. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Bapak Imron. Bapak Imron. Nah, Pak Imron, bagaimana mengenai rencana-rencana strategis? Tentu saja tadi untuk menunjang 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama mengenai keagamaan dan pendidikan dan keagamaan. Yang kedua mengenai keorganisasian di MWCNU itu sendiri, mungkin dalam keorganisasian masalah strukturisasi dan tadi administrasi masalah SK dan penguatan kelembagaan yang memang saat ini juga dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Purwakarta melalui konsolidasi ke setiap MWCNU se-Kabupaten Purwakarta. Dan yang ketiga masalah APJIS dan penguatan keekonomian. Nah, bagaimana mengenai hal tersebut? Kalau urusan keagamaan saya kira di NU ini sudah menjamur dan sudah menjadi hal yang sudah kuat lah, terutama di kultural. Betul. Gitu kan, dengan momentum sekarang bulan Rajab dipastikan itu hampir semua musola, semua masjid, semua perkumpulan, semua pada Rajab. Ya, hidup lah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya itu untuk keagamaan tinggal berikan kita sebagai wadah yang ada untuk mengemas ataupun kalau ada nih di antara kita yang siap menjadi dai-nya, bagian dari siar ke-NU-an ya kita masuk di situ. Nah, rencana sih kita ke depan pengennya seperti itu. Kenapa tidak kalau misalkan kita karena memang warga NU, kenapa sih nangan ajengan itu suatu NU. Ataupun di pengurus NU, kan? Jadi akan lebih kuat dan pemahaman keluarganya pun kita akan sampai. Betul. Dengan syarat-syarat dan syaratnya kan, jangan sampai orang salah manggil. Dengan gaya gede, rajaban dengan segala macam, dengan penjat panggung, salah manggil ajengan. Kan, tidak sampai esensinya. Betul. Akhirnya ya tadi itu kalang kabut, ada provokasi segala macam. Kalau ajengan NU, insya Allah bakal ada adem, tentram, nyaman, nepi, manfaat. Betul. Yang kedua berkaitan dengan keorganisasian, dipastikan karena kami sendiri sebagai pengampu di bagian keorganisasian untuk penertiban dalam hal kepengurusan dari kepengurusan itu dari banom, dari lembaga ataupun dari internal MWC-nya pun jelas tadi kata Pak Syarif itu harus tertib administrasi. Betul. Anu kaduana urang kudu gerak kabeh. Karena percuma ayeuna misalkan aya isu bergerak tapi MWC-na henteu kan akan menjadi jomplang. Ataupun MWC-na bergerak, Ansor tidak bergerak, belum bergerak akan menjadi jomplang. Betul. Nah, itu. Jadi
ayo bahu-membahu antara MWC dan Panum dan lembaga itu semua. Betul. Nah itu yang ketiga berkaitan dengan abjis dan ekonomi. Ini adalah hal penting. Karena NU jangan sampai tergantung kepada orang lain. Iya. Udah kan sudah dianggap gede NU. Betul. Sudah dianggap gede, sudah jemaahnya paling banyak. Nah, itu sampai pasti kan yang mental. Nah, saya berpikir ke sana. Jadi lamun kemacaraan udah konsep kemandirian ini itu harus memang satu visi satu misi, terutama di internal pengurus dulu. Jadi untuk mengembangkan kalau misalkan pengurus terus Banom lembaga sudah satu visi satu misi tentang ekonomi kemandirian, insya Allah warga nanti ini bakal ikut. Oh siap. Bakal ngikut insya Allah. Betul. Sabut naon, sabut dicontohan anakku pengurusnya. Nah makanya penguatan organisasi, penguatan kelembagaan, penguatan Banom itu harus dibangun. Itu paling saya kira. Oh siap. Saya bisa menangkap sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Imron, itu dalam 3 aspek itu, baik itu keagamaan, pendidikan, dan keorganisasian, serta yang terakhir adalah ekonomi. Perekonomian itu kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama, bahu-membahu, dan kita bisa saling bekerja sama untuk membangun NU semakin besar. Nah, saya lupa tadi pendidikan, karena memang di NU itu kan ada yang formal dan informal. Betul. Nah bagi yang formal itu kan di Pleret itu ada banyak lagi bahwa yayasan-yayasan NU silakan. Banyak. Bagi orang tua terutama yang memang warganya Nahdliyin, silakan masukkan ke lembaga yang memang notabene NU. Di dalamnya gitu, jangan sampai salah asup sekolah kira-kira. Bahaya itu. Karena itu pendidikan awal anak. Semakin anak tahu NU dari awal, insya Allah kuat akidahnya kan. Ngerti lagi nggak saya bilang. Nah di Pleret itu ada lembaga ataupun ada lembaga pendidikan yang memang jelas keilmuannya silakan. Nah itu bagian dari pendidikan, karena memang saya kira untuk sekolah NU ini mumpuni dan ada di Pleret. Jadi jangan sampai tergiur sekolah umum lah kira-kira. Selagi ayah NU masuk asukin di sekolah NU gitu. Betul. Siap. Nah itu dari pendidikan. Nah mudah-mudahan para warga Nahdliyin wal Nahdliyat, tentunya NU akan semakin besar kalau memang dibesarkan oleh warga NU itu sendiri. Kita ini banyak, kita ini kuat, apalagi kalau kita bersatu, kita akan semakin kuat. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Begitu. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Dimulai daripada kita membahas mengenai rapat kerja MWC NU Kecamatan Pleret dan strategi-strategi apa yang nanti akan dibahas, kemudian rencana pelaksanaan kegiatannya. Jangan lupa tadi hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 di Yayasan Al-Hikmah Mustafa. Hadir, kita ramaikan kegiatan tersebut, dan tidak hanya cukup di situ saja, tidak hanya rakar saja dan silaturahmi akbar, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Purwakarta. Seperti itu. Oke, nah kita kembali lagi ke Pak Indra. Pak Indra. Nah, jadi di MWC NU ini sekarang itu dibentuk lembaga yang namanya Lembaga Ta'lib wan Nashr, atau lembaga yang mengurusi masalah penulisan dan penerbitan. Itu saat ini kan penulisan dan penerbitan itu bisa dimaknai baik itu secara tulis melalui media kertas, cetak, dan maupun media elektronik gitu. Nah, Pak Indra, bagaimana nih di lembaga LTN NU ini yang baru dibentuk ini, dan nanti direncanakan akan melaksanakan pelantikan itu pada saat raker tersebut akan dilaksanakan juga sekaligus pelantikan Lembaga Ta'lib wan Nashr. Nah, bagaimana nih strategi atau program kerja yang akan dilaksanakan khususnya di LTN NU, yang saya ketahui bahwa media center ini atau podcast ini juga itu dilaksanakan atau dinaungi oleh Lembaga Ta'lib wan Nashr. Silakan, Pak. Oke, sebelumnya begini Pak Dendi. Siap. Setelah pelaksanaan PDPKPN, semua kader NU harus punya prinsip. Yang pertama, tergerak hatinya untuk berkhidmat. Yang kedua, bergerak, dianya yang bergerak untuk melaksanakan program kerja yang akan direncanakan. Yang ketiga, menggerakkan. Artinya menggerakkan itu mengajak orang lain untuk ikut bergabung bersama kita di NU.
melaksanakan program-program yang jelas. Nah, kebetulan di NU itu sudah ada yang namanya media center sebelum adanya LTN. Sebagai salah satu media digitalisasi untuk menyebarkan ke-NU-an di Kecamatan Pleret, ruang lingkup besarnya Kabupaten Purwakarta. Nah, pengesahan media center itu dinaungi oleh LTN, Lembaga Taktik Penasihat, yang kebetulan saya menjabat saat ini sebagai sekretaris LTN. Luar biasa. Jabatannya banyak ini Pak ini. Ya, tanda bukti bahwa jadi seorang muharik yang sesungguhnya, gitu. Betul-betul bergerak. Makanya LTN ini memiliki media center, di mana media center ini harus bersinergi dengan media-media digital yang lain. Yang pertama mungkin saat ini yang kita laksanakan itu podcast. Itu ada juga via Instagram ada, via TikTok ada, via saluran WhatsApp juga ada. Itu menjadi salah satu share kepada masyarakat umum atau kepada warga Nahdliin sendiri bahwa di NU itu ada kegiatan. Makanya kepada seluruh lembaga dan banon NU yang melaksanakan kegiatan, silakan datang ke kami, ke lembaga LTN, agar kami datang dan mengeserkan kegiatan-kegiatan para lembaga, sehingga kegiatan para lembaga ini bukan hanya disebarkan kepada antar banomnya aja, ke banom yang bersangkutan melaksanakannya aja, tapi ke semua banom dan ke semua saluran media center di Kecamatan Pleret. Terus yang terakhir, bahwa NU ini bergerak di bidang digital yang pada akhirnya menggerakkan orang lain, tadi kata Pak Sarif sama Pak Inon, agar orang-orang yang secara kultural berada di NU itu secara kultural mengamalkan amalia-amalia NU itu tertarik untuk masuk ke dalam struktural. Itu maksimalnya. Minimalnya mereka orang yang melihat penyebaran NU di Kecamatan Pleret, ada tahu nih bahwa di Pleret itu ada kegiatan NU yang diprakarsai oleh Pak Imron. Contohnya pesantren Ramadan, betul. Yang akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Sehingga masyarakatnya bisa tahu nih, saya mau mengikuti pesantren Ramadan yang jelas-jelas pengusungnya atau yang mengerjakannya adalah orang-orang NU. Begitupun tadi ada masyarakat yang terpikat, saya mau menyekolahkan anak saya ke sekolah yang di mana di sekolah itu banyak anggota-anggota NU yang menjadi pengajar di sana. Kalau di Pleret kan ada apa? Salafiyah, betul. Bagian jelas betul. Apalagi pondok pesantrennya, itu banyak sekali pondok gunung, betul. NU banget lah, udah clear gitu. Betul. Sehingga NU ini, mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan kembali. Siap. Sehingga NU ini menjadi, utamanya MUC Kecamatan Pleret, menjadi barometer bagi kecamatan-kecamatan lain Kabupaten Purwakarta, itu minimal, maksimalnya menjadi sorotan pergerakan NU tingkat negara Republik Indonesia. Itu betul. Wah, luar biasa sekali. Harus seperti itu. Memang visi misi seorang muharik seperti itu. Harus seperti ini. Patut kita contoh nih para muharik NU di Kecamatan Pleret seperti Pak Indra ini. Luar biasa. Gitu. Kalau kami 10 pemuda. Betul. Jadi tidak hanya omon-omon saja, tapi juga real gitu, bergerak. Jangan hanya omon-omon saja gitu. Betul. Dilanjut Pak Indra? Cukup. Cukup, siap. Nah, jadi LTN NU itu sebagai media untuk publikasi berbagai macam kegiatan-kegiatan NU. Tidak hanya MOEC saja, silahkan kepada badan otonom maupun lembaga yang ingin dipublikasikan oleh LTN NU bisa menghubungi pengurus lembaga LTN NU. Seperti itu ya. Betul. Dan ada satu hal lagi di LTN NU itu yang saya ketahui, yaitu mengenai
bahwa LTN NU ini sebagai lembaga yang memang nantinya akan program kerjanya itu salah satunya dalam penelusuran yaitu sejarah-sejarah ke-NU-an di Kecamatan Pleret, baik itu dari segi tokoh-tokoh NU-nya, kemudian ajaran-ajaran daripada tokoh-tokoh NU tersebut yang memang bisa kita dokumentasikan. Dokumentasikan itu tidak hanya berupa video atau foto, tapi juga didokumentasikan berupa buku yang memang ya buku bacaan yang nanti bisa itu menjadi bahan pelajaran-pelajaran yang harus diketahui khususnya bagi warga Nahdien di Kecamatan Pleret seperti itu ya. Ya, nanti mudah-mudahan ke depannya ya terutama di 2025 ini dan seterusnya itu menjadi salah satu program kerja unggulan untuk MWC NU Kecamatan Pleret. Oke, sekarang masuk ke sesi terakhir ya. Alhamdulillah kita sudah banyak berbincang-bincang, dimulai daripada agenda rakal, kemudian rencana strategis, dan juga ada salah satu badan atau lembaga NU yaitu LTN NU. Nah, kita masuk ke sesi closing statement. Ya. Ini bagaimana nih masing-masing tadi mempersiapkan 2025 ini, menyongsong 2025 ini untuk NU di Kecamatan Pleret yang lebih tadi sesuai dengan tema yaitu menggapai prestasi menggali potensi, menggapai prestasi. Nah, kita ke Pak Sarip Hidayat dulu. Mangga, Pak. Closing statement saya, tema saja ya. Boleh, siap. Tema latar saya buat menuju kader NU yang mandiri, bersahaja dan berkualitas. Luar biasa. Dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan raker ini berjalan dengan lancar dan tentu saja ditunggu kehadirannya bagi seluruh warga Nahdien wa Nahdiyat Kecamatan Pleret. Oke, selanjutnya silahkan ke Pak Indra. Seperti tadi ya, yang saya katakan bahwa kalau kamu NU harus tergerak hatinya, harus bergerak jiwanya, dan harus menggerakkan orang lain untuk kemaslahatan NU Kecamatan. Wah, luar biasa ini. Hidup mereka. Kader penggerak NU. Oke, itu semangat kader penggerak. Oke, yang terakhir monggo ke Pak Imron, silakan. Tadi sudah selesai semua. Beliau-beliau ini jelas bahwa kita jangan sampai patah semangat. Kita harus tetap bergerak dan kita harus tetap berinovasi. Yang terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Siap. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentu saja podcast ini bisa menjadi media informasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh warga Nahdien, Nahdiyat, dan seluruh yang menonton, siapapun dimanapun. Mudah-mudahan tentu ini menjadi media dakwah kami MWC NU Kecamatan Pleret dalam mendakwahkan syiar ke-NU-an gitu. Oke, kita tutup acara podcast talk show kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami sekalian. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.